Baik, hari ini saya akan menjelaskan salah satu dari program JKN, yaitu program promotif preventif, yang mana memang di dalamnya tadi sudah disebutkan juga sebelumnya oleh Mas Iqbal. Program promotif preventif itu adalah screening riwayat. Baik, kita bahas lebih lanjut. Nah, kita bahas lebih lanjut terkait screening riwayat kesehatan. Jadi program promotif preventif di JKN ini umum dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu pelayanan promotif preventif yang bersifat primary prevention. Sasaran utamanya adalah peserta-peserta JKN yang sehat gitu ya. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu tahunya program JKN atau BPJS Kesehatan ini baru bisa digunakan pada saat peserta sakit gitu ya. Padahal baik yang sehat maupun yang sakit itu bisa sama-sama merasakan manfaatnya dari program JKN ini. Satunya program promotif preventif. Nah, untuk primary prevention ini adalah screening riwayat kesehatan gitu ya. Jadi screening riwayat kesehatan ini merupakan pengisian kuesioner seputar riwayat kesehatan diri sendiri, keluarga, dan juga pola konsumsi sehari-hari untuk mendeteksi adanya risiko terhadap 14 penyakit gitu ya. Nah, 14 penyakitnya itu apa aja? Ini bisa dilihat gitu ya di gambar yang ada di sebelah kanan Ibu gitu ya, Bapak. Mellitus, stroke, penyakit jantung iskemik, kanker leher, kanker payudara, anemia remaja putri, tuberkulosis, talasemia, kanker paru, khusus hepatitis B dan C, dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK gitu ya. Nah, di sini juga ada barcode-nya Bapak Ibu ya. Silahkan mungkin sambil menyimak gitu ya paparan hari ini, Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang ada di layar masing-masing, atau jika Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi mobile JKN, itu Bapak Ibu bisa memilih menu screening riwayat kesehatan gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum melakukan screening riwayat kesehatan, sambil disimak paparan pagi hari ini, bisa sambil mengisi gitu ya screening riwayat kesehatan, karena sayang banget gitu ya sudah ada manfaatnya tapi tidak digunakan gitu oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pelayanan promotif preventif yang bersifat secondary prevention. Ini sasaran utamanya adalah peserta-peserta gitu ya. Nah, untuk programnya itu ada penapisan atau screening lanjutan dari hasil screening riwayat kesehatan yang beresiko gitu ya. Jadi dari hasil screening riwayat kesehatan yang Bapak Ibu isi itu akan menunjukkan hasil berupa beresiko atau tidak beresiko gitu ya terhadap salah satu atau beberapa penyakit yang tadi sudah disebutkan. Nah, jika hasilnya beresiko berarti peserta masuk ke dalam kelompok yang beresiko, sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut gitu ya, yaitu dengan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan resiko penyakitnya. Kemudian yang ketiga itu adalah pelayanan promotif preventif yang bersifat tertiary prevention. Kali ini peran utamanya adalah peserta JKN yang memang sudah sakit gitu ya, sudah yang terdiagnosis tertentu. Nah, untuk yang tertiary prevention di program promotif preventif ini kita berfokus pada pasien-pasien kronis gitu ya, yang mana memang untuk pasien kronis tidak bisa disembuhkan tetapi bisa pertahankan gitu ya status kesehatannya supaya tetap stabil. Nah, untuk programnya kita ada program PRP dan juga ada program Prolanis atau pengelolaan penyakit kronis. Nah, lebih terkait screening riwayat kesehatan, untuk kanalnya itu bisa mengakses di JKN seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa berkunjung ke web kami, ke website BPJS di situ untuk screening riwayat kesehatan, atau lewat Pandawa gitu ya. Jika itu ya KTP saat ini untuk pengisian riwayat kesehatan itu sudah mandatori gitu ya. Jadi setiap peserta yang berkunjung KTP itu mengisi screening riwayat kesehatan terlebih dahulu gitu ya. Jika belum melakukan screening riwayat kesehatan, maka Ibu belum bisa
dilanjutkan gitu ya pelayanannya. Jadi harus dulu nih screening riwayat kesehatannya, baru bisa lanjut sampai ke mendapatkan pelayanan di FKTP gitu. Nah, untuk screening ini juga frekuensinya cukup 1 tahun sekali saja Bapak Ibu gitu ya. Jadi tidak perlu. Jadi kalau Bapak Ibu screening riwayat kesehatan, Ibu perlu berobat gitu ya ke vaskes tingkat pertama, itu sudah tidak perlu lagi mengisi screening riwayat kesehatan karena Bapak Ibu sudah mengisi screening riwayat kesehatan sebelumnya gitu. Nah, selain dari aplikasi Care, Bapak Ibu juga bisa mengakses screening riwayat kesehatan di Poros gitu ya. Nah, untuk screening riwayat kesehatan ini pertanyaannya kurang lebih ada 49 pertanyaan. Ini sudah dikelompokkan berdasarkan jenis penyakitnya gitu ya. Dan setiap peserta akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda sesuai dengan jenis kelamin dan juga usianya gitu. Jadi sebagai contoh untuk peserta wanita, maka pertanyaan seputar screening kanker serviks, screening kanker payudara itu pasti akan muncul gitu ya. Kalau pesertanya itu laki-laki, maka pertanyaan tersebut tidak akan muncul gitu ya, untuk contoh mudahnya. Nah, ini tampilan dari hasil screening riwayat kesehatan yang sudah Bapak Ibu isi, baik di aplikasi mobile JKN atau di web BPJS Kesehatan gitu ya. Ini akan menunjukkan hasil berisiko atau tidak berisiko terhadap salah satu dari penyakit yang tadi sudah disebutkan, dan juga ada status kepesertaannya juga ya, aktif atau tidak aktifnya. Nah, lanjut. Nah, ini untuk yang mandatory, ini memang sudah berlaku sejak 1 September untuk di klinik swasta, dan per 10 Oktober ini sudah berlaku di puskesmas gitu ya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu yang hadir di sini bisa melakukan pengisian screening riwayat kesehatan serta bisa menyampaikan gitu ya ke seluruh keluarganya dan juga karyawannya gitu ya, supaya mengisi screening riwayat kesehatan. Nah, nanti per 1 Januari 2026 Bapak Ibu sudah bisa kembali mengisi screening riwayat kesehatan gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah mandatori lagi nih di FKTP, mumpung awal tahun gitu ya, nanti Bapak Ibu silahkan isi gitu. Jadi nanti pada saat berkunjung lagi ke FKTP sudah tidak perlu lagi mengisi screening riwayat kesehatan. Oke, nah ini untuk alur mandatori screeningnya. Jadi kalau belum isi, dia belum bisa mendapatkan pelayanan dan diarahkan untuk mengisi dulu. Tapi kalau sudah isi, ini bisa langsung mendapatkan pelayanan di FKTP. Kemudian ini tindak lanjut dari hasil screening riwayat kesehatan yang beresiko gitu ya. Jadi misalkan hasil screening riwayat kesehatan itu beresiko kanker serviks, itu tindak lanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan IVA atau pap smear gitu ya. Nah, IVA ini biasanya dilakukan di puskesmas atau di FKTP yang memang dokter atau bidannya mampu gitu untuk melakukan IVA gitu ya. Nah, kalau untuk pap smear ini kita bekerja sama dengan laboratorium yang cukup besar gitu ya di wilayah Jakarta Barat sendiri. Kita bekerja sama dengan Lab Prodia, Kimia Farma, dan juga Pramita gitu untuk pemeriksaan pap smear-nya. Kemudian untuk kanker payudara, tindak lanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan sadari atau sadanis. Jadi biasanya peserta akan dilakukan edukasi gitu ya untuk melakukan pemeriksaan payudara secara mandiri gitu. Nah, kemudian untuk talasemia, tindak lanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan darah lengkap dan juga apus darah tepi. Selanjutnya untuk kanker paru, kemudian PPOK dan TBC, itu tindak lanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan fisik gitu ya oleh dokter di FKTP-nya. Untuk kanker usus ini dilakukan pemeriksaan rektal taucis dan juga darah samar feses. Kemudian untuk hipotiroid kongenital ini dilakukan pemeriksaan berupa pengambilan sampel kadar hormon tiroid gitu ya. Nah, ini biasanya sepaket dengan persalinan gitu. Jadi pasien-pasien yang bersalin itu bayinya itu pasti akan dilakukan pemeriksaan hipotiroid kongenital. Kemudian untuk anemia ini biasanya untuk peserta remaja ya. Ini tindak lanjutnya dilakukan pemeriksaan hemoglobin. Nah, untuk hepatitis ini dilakukan pemeriksaan hepatitis B dan C. Kemudian untuk diabetes mellitus ini dilakukan pemeriksaan gula darah ya, baik gula darah puasa, postprandial ataupun gula darah sewaktu. Dan yang terakhir untuk hipertensi, stroke dan jantung, tindak lanjutnya dilakukan pemeriksaan tekanan darah.
Nah, ini untuk alur pelaksanaan dari tindak lanjut hasil screening riwayat kesehatan beresiko. Jadi, jika Bapak Ibu sudah mengisi riwayat kesehatan dan hasil beresiko, silakan Bapak Ibu berkunjung gitu ya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat Bapak Ibu terdaftar, entah itu puskesmas, klinik ataupun dokter praktik perorangan. Nah, nanti dibawa saja, ditunjukkan saja gitu ya hasil screening riwayat kesehatannya. Jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh KTP dan akan dilakukan pemeriksaan lab sesuai dengan risiko penyakitnya. Nah, kalau hasil dari pemeriksaan lanjutannya itu menunjukkan sakit, itu biasanya akan dilakukan tata laksana lebih lanjut gitu ya sesuai dengan indikasi medis. Jika memang diperlukan untuk dirujuk, nah peserta akan dirujuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau itu sehat, peserta akan diarahkan untuk menerapkan perilaku hidup sehat. Dan kami sarankan untuk kembali melakukan screening riwayat kesehatan di tahun berikutnya. Nah, ini kita masuk ke program promotif preventif yang bersifat tersier ya. Jadi di sini kita ada program Prolanis yang memang yang kita kelola ini baru 2 diagnosis ya, DM dan hipertensi. Karena memang 2 diagnosis ini yang biasanya menjadi cikal bakal dari penyakit-penyakit lainnya gitu ya. Jadi ibu bapaknya penyakit-penyakit lainnya kalau tidak ditangani dengan baik gitu ya. Jadi kalau misalkan DM hipertensinya itu tidak terkontrol, itu bisa mengakibatkan komplikasi gitu ya. Makanya di sini kita punya program Prolanis. Nah, kegiatannya kesehatan dan ada pelayanan obat, ada edukasi dan juga senam Prolanis gitu ya, dan ada pemeriksaan penunjang. Nah, ini yang menarik sebenarnya untuk Prolanis karena memang tujuan kita adalah menjaga supaya status kesehatan peserta ini tetap stabil gitu ya. Maka kita lakukan pemeriksaan penunjang rutin gitu ya, baik bulanan maupun tahunan. Nah, ini bisa dilihat ya untuk Prolanis DM atau diabetes mellitus itu untuk pemeriksaan bulanannya ada pemeriksaan gula darah gitu ya, ini dilakukan setiap sebulan sekali, dan ada pemeriksaan HbA1c serta kimia darah dan urin analisis yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, untuk yang hipertensinya untuk pemeriksaan bulanannya ini dilakukan setiap bulan atau sesuai dengan indikasi medis, dan untuk pemeriksaan tahunannya ini dilakukan pemeriksaan kimia darah dan juga urin analisis. Ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah program rujuk balik. Ini juga sama ya, dikhususkan untuk pasien-pasien yang memang terdiagnosis penyakit kronis ya. Ini Kepmenkes gitu ya, nomor 1645. Ini ada diagnosis yang masuk ke dalam program PRB gitu ya. 2 diantaranya memang DM dan hipertensi. Nah, jadi untuk program rujuk balik ini biasanya diperuntukkan bagi pasien-pasien kronis yang sudah stabil gitu ya, namun masih tetap memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dia akan dikembalikan ke fase 1 gitu ya. Jadi perawatan dilanjutkan di fase 1, dipantau oleh dokter di fase 1, dan nanti untuk pengambilan obatnya dilakukan di apotek rujuk balik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan gitu. Nah, biasanya peserta akan diberikan obat untuk kebutuhan 30 hari. Nah, ini untuk alur rujuk balik kurang lebih seperti ini. Jadi pasien berkunjung gitu ya ke FKTP. Nanti jika memang diperlukan rujukan, dokter di FKTP akan memberikan rujukan gitu ya ke rumah sakit sesuai dengan indikasi medis. Nah, setelah mendapatkan penanganan di FKRTL atau di rumah sakit dan dinyatakan stabil oleh dokter spesialisnya, peserta akan dikembalikan ke FKTP dengan dibekali rujuk balik dan juga obat gitu ya yang diresepkan oleh dokter spesialis untuk dilanjutkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selanjutnya untuk obatnya peserta bisa mengambil di apotek rujuk balik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Di bulan berikutnya peserta tidak perlu lagi ke rumah sakit, cukup berkunjung saja ke FKTP untuk pemantauan kesehatannya, dan pengambilan obatnya ini bisa dilakukan di apotek rujuk balik. Baik, demikian paparan dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mas Iqbal.